Oke guys, balik lagi bersama gue Aditya Hermansyah di Anti Rebahan Channel. Oke, kali ini gue lagi ada di Terminal Mendolo. Oke, setelah sebulan yang lalu gue nanjak Gunung Slamet, kali ini gue dapat tawaran lagi. Bukan. Dapat ajakan lagi buat naik gunung, yaitu gunung yang ada di Wonosobo. Apa itu gunungnya? Ya, rencana gue bakal naik 2 gunung sekaligus, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Rencana sih 2, tapi kalau misalnya nggak kuat ya berarti cuma 1. Satunya lagi jalan-jalan. Oke, ikutin gue terus. Kita sedang beristirahat di dekat Terminal Mendolo nih. Nggak tahu ini namanya apa. Ini tempat Star mobil pick up. Ini tadi sudah bikin teh di sini oleh Chef Brando. Halo. Dia ternyata bukan jago ngombalin cewek doang, tapi dia jago bikin teh. Gimana dong? Ya, biasa. Kenapa? Siap. Jangan lah. Warung ya. Ayo dong ngomong. Oke. Ayo aktif. Ya gitu. Nah, ini adalah Feren. Mungkin kalian nggak banyak yang tahu kalau si Brandon sama si Feren adik kakak. Ya, ini adalah Pak siapa? Pak Heru. Penjaga sini apa ya? Iya. Nah, ini adalah Dea yang mau naik Gunung Sindoro ya, Dea? Ya enggak? Iya, Udah siap belum nih? siap. Siap ya? Sama Feli. Feli ini baru perdana ya, Feli ya? Perdana langsung ke Sindoro, gila kali. Wede 3100 ya, luar biasa. Semoga kuat ya. Udah latihan belum nih? Udah lari Udah. Sekali. tapi 1 jam sekali ya larinya. Luar biasa. Nih dia nih kecil tapi nyalinya besar. Oke, gimana nih Feren persiapannya buat ke Sindoro Sumbing? Yang penting menu makanan enak-enak persiapannya. Tapi kira-kira kuat kagak kita 2 gunungnya? Harusnya kuat, soalnya kita makannya tempe goreng. Fungsinya olahraga apaan gitu? Gimana nih Dan persiapan buat nanjak Gunung Sindoro? Ada persiapan khusus gak? Ada. Apa tuh? Ya dari si Kadit aja sendiri gitu kan, suka ngajakin olahraga. Wah, seminggu bisa 4 kali lah, 5 kali. Bukan pacaran kan persiapan khususnya? Bukan pacaran kan persiapan khususnya? Tapi pengaruh gak sih? Pengaruh. Motivasi dari cewek itu? Pasti. Pasti ya? Pengaruhnya besar gak? Cukup besar sih kalau kata saya. Saya kira-kira kuat kan nih 2 gunung nih? Soalnya ya? saya juga bawa foto gitu. Mau foto di mana? Bawa foto. Oh, bawa foto. Iya, buat di puncak. Oh, foto cewek. Iya. Yang mana tuh ceweknya? Jangan suka disebut. Ini masuk YouTube dan ntar cewek nonton. Oke guys, kita baru aja sampai di base camp Keldung. Ini base campnya namanya base camp apa ya? Basecamp Bude. Bude ya, base camp Bude. Bude siapa orang? Bude Bude aja. Oke, setelah beristirahat kurang lebih berapa jam ya? Agak 5 jam lah. 4 sampai 5 jam kita akan bergegas langsung ke base camp Keldung. Ya Dan ya? Kamu gak kenapa namanya Keldung? Emang Pak? Ya nggak tahu. Sekolah doang lah di negeri. Emang Kadit tahu? Kan gak ditanya. Ya yuk berangkat yuk. Berangkat. Oke. Setelah kita sudah bersiap-siap, kita akan lanjut ke base camp Sindoro.
dari tempat kita istirahat ke base camp Sindoro itu cukup jalan kaki. Ya cuma 1 menit lah, karena lewatin lorong doang nih seperti ini. Nah ntar ditembus-tembus nih langsung base camp. Tapi ini bisa jadi 5 menit. Kalau apa? Kalau pada foto-foto dulu nih. Nih foto-foto dulu nih. Yang tadi 1 menit bisa jadi 5 menit. Nggak apa-apa dah, mumpung ada di sini mengabadikan momen dengan foto-foto. Karena semua orang itu punya cara buat mengabadikan momen. Kalau ini foto-foto, kalau gue video. Karena nih video akan terkenang nanti ketika gue udah tua atau siapalah yang lihat video ini waktu masih muda nih nanjak Sindoro. Guys, jadi ini adalah peraturan di Sindoro, gimana ketika kita mau naik gunung itu kita harus mendata jumlah barang bawaan kita nih berapa, dan apa aja, karena nanti saat mau registrasi itu kita diperiksa ulang, dibongkar keril, dan setelah turun pun kita bongkar ya. Dipastikan sampah tidak boleh yang namanya ketinggalan sedikit pun, yaitu permen, 1 permen tuh misalnya bungkusnya ketinggalan, nah itu juga nggak boleh ya. Dipastikan semuanya harus terbawa turun semua sampahnya. Kalau nggak dibawa turun, kenapa Dan? Kalau nggak dibawa turun bisa apa? Indonesia Raya. Nyanyi Indonesia Raya, kalau nggak push up. Nyanyi Indonesia Rayanya di mana? Ya di sinilah. Tapi kalau sambil diliatin cewek, Brandon mau ya? Pede lah. Pede. Kita harus pede. Tapi nggak ada urat malu. Pede sama nggak ada urat malu itu beda tipis. Ya seenggaknya masih ada beda-bedanya lah. Ini dia diem aja dia, jangan diem mulu, sambet tar. Gimana ngomong dong, ngomong. Ngomong apa nih? Apa ya? Aduh bingung. Halo mama. Oke, kita berangkat nih naik ojek dari base camp Keldung. Oke, kita sudah sampai di pos 1 tapi lebihan dikit ya. Pos 1 lebihan dikit. Terus kita ke sana naik ojek. Nih ojek nih motor-motor kayak gini nih. Ini kalau di kota ini mungkin lu ngelihat pasti ngeremehin banget, tapi kalau di sini gila. Wah, lu pokoknya kalau ke Sindoro harus nyobain. Harus nyobain ojek Sindoro. Harga itu cuma 25.000, tapi bukan masalah ini ya jalan kakinya, tapi ini adrenalinnya itu ya nggak Pel? Mantap. Gimana? Udah mau jatuh. Gimana Ren? Mantep pol. Apa Kalah itu? dan ninja di kota. Kalau di kota mah kayak motor kayak gini mah pasti diremehin ya Ren ya. Iya, tapi benar. dia nggak tahu aja. Motornya nggak kuat tuh. Batu gede-gede diterobos. Ya, siapa nih? Gak Den. Tadi naik ojeknya. Jadi inget dosa. Takut ke Jompang ya. Dia gimana dia? Aduh, jatuh. Jatuh, takut jatuh. Balik dong. Balik dong. Yuk, sekarang kita balik ke yang punya YouTube. Gila tadi sampai mau terbang. Ya, terus Beneran. gimana tuh? Sempet video gak? Mana pas baru awal pertama jalan itu tuh kayak bannya goyang, aduh bannya goyang lagi. Iya, terus Bannya gimana goyang, tuh? terus belokan tau sendiri kan jalanan licin, hujan. Wah tapi alhamdulillah kita Kalau Rossi sama ojeknya tadi gimana ya? Perbandingannya? 11-12 lah. Ya, Rossi juga di sini juga nggak bakal Gak sanggup. bisa ya. 2S bisa. Tuh. Duluan ya Pak. Dan Pak. Berangkat.
Oke, kita sudah mulai pendakian pada jam 2 siang. Dimana pendakian ini kita mulai dari pos 1,5 menuju pos sunrise camp. Di sini cuacanya hujan. Sangat disayangkan ya kalau nanjak hujan-hujan karena repot tar. Tapi ya mau gimana lagi, kalau memang nggak bisa ditebak, jadi mau nggak mau kita menikmati perjalanan dengan hujan-hujanan. Oke, ikutin terus. Perjalanan menuju pos 2. Ini kondisi hujan gede. Kita kehujanan di Gunung Sindoro. Keren ya? Iya. Aduh. Ini baru pertama kali pengalaman saya nanjak pas hujan. Iya. Ajaran Kak. Kok ajaran? Waduh. Jangan gitu dong. Gimana Der? Ini hujan nih kondisi ini. Gimana komentarnya? Kita nikmatin aja ya. Mungkin petani-petani sini butuh air hujan. Oh. Iya. Positif tinggi. Positif, berpikir positif. Yang apa ya? Iya, mantap. Gimana nih hujan nih Pel? Pertama kali ya kan ke Sindoro, hujan. Hujan lagi ya. Sangat cobaan. Belum lagi relation nih ya. Belum baru banget. jadi. Oh ini spesial ke Sindoro ceritanya. Iya. Oh. Biar foto bagus. Ini hujan gede banget. Tapi untung kita udah nyampe sini. Dea, gimana nih? Masih kuat gak? Masih kuat ya? Tadi sempat pegel ya? Wajar ya, pegel dikit nih. Kita sedang beristirahat di jalur pendakian. Pokoknya kita harus makan banyak ya kali ini. Biar apa nih? Biar semangat. Tadi gimana lanjutan kisahnya? Lagunya Kan berani kan lagi ada cewek nih satu, terus ada lagi tuh, terus gimana cerita selanjutnya? Ada lagi yang di Jakarta Utara. Yang sekarang nih masih aktif nih Jakarta Utara. Ya. Kenapa? Wah nih, tolong perhatikan ya ceweknya Feren, ceweknya Brandon nih. Ini tadi curhat. Jakbar. Oh ya. Cuma intinya kita itu harus setia jadi pasangan. Iya. Apa tuh artinya setia itu? Siap tikungan ada. Jangan buka kartu dong, enak. Itu prinsip hidup ya. Oke, kita sedang berada di pos 2. Kita sudah nyampe pos 2. Setelah perjalanan tadi dari pos 1,5 kurang lebih makan waktu 30-45 menit. Treknya masih dibilang masih mudah karena masih nanjak treknya, tapi nggak terlalu nanjak, agak landai. Nah ini bersama para pendaki Jakarta Barat Club. Oke, setelah 15 menit kita beristirahat, kita berjalan kembali untuk menanjak Gunung Sindoro. Kita lanjut ke pos 3. Nah katanya sih dari pos 2 ke pos 3 ini nih yang trek terjauh, dan trek pos 3 ke pos sunrise camp dekat. Jadi ini ujiannya nih mungkin nih, tapi kita belum tahu karena ini belum pada pernah naik Sindoro semua. Ini pada pemula semua, termasuk gua masih pemula. Makanya kita lihat aja ntar treknya kayak gimana. Oke, jalan dari pos 2 menuju pos 3 ini diawali dengan bebatuan yang lumayan besar.
Treknya juga ini lebih kecil jalurnya daripada tadi pos 1 ke pos 2. Ini buat yang cukup menguras energi. Kita masih berada di perjalanan antara pos 2 dengan pos 3. Jalur yang tadi dihadapi ini cukup curam lumayan, dan ini di atas gua nih jalurnya nih buat melanjutkan nih, mantap sih. Dan baru pos 2 ke pos 3 ya baru kerasa jatuh, baru kerasa ngap nih ya Din ya. Ngap gak tadi? Apa biasa aja? Biasa aja. Biasa aja tuh, Jakbar beda. Gimana Ran? Ini ngantuk nih bukan ngap. Ngantuk mulu. Di kereta di bis tidur pulas. Di base camp tadi tidur gak? Tidur. Oh enggak. Tidur. Ya berarti tidur. Dan sekarang masih ngantuk di pendakian. Wah, luar biasa. Ini namanya Feren. Orang ngantuk kan. Gimana Ran? Lumayan, ngantuk. Ngantuk apa ngap? Ngantuk. Kita masih melangkah untuk menuju pos 3. Ini jalanan bebatuan, ini curam di bawah. Nah, di bawah curam banget, dan tangan kiri juga kabut. Suasana juga masih diselimuti hujan. Tadi sempat berhenti padahal, tapi nggak apa-apa lah. Inilah serunya mendaki gunung di kala hujan. Ada cerita tersendiri yang tersimpan, yang mungkin kelak kita akan bisa ceritakan ke anak cucu kita ya. Woi tunggu dong. Oke, kita sedang berada di kawasan Tritis 3, dimana kata pendaki ini untuk menuju pos 3 memerlukan waktu sekitar 30 menit lagi. Apakah Anda percaya? Saya tidak pernah percaya dengan omongan pendaki. Emang kenapa? Ya kebanyakan bohongnya. Apakah Anda percaya? Enggak. Enggak. 30 menit bisa sejam. 2 kali lipatnya. Iya, mantap. Ini kenapa dia dengkulnya puyangin takut hilang? Apakah percaya dia? 20 menit lagi masa? 20 menit. Iya. 2 jam lagi. Hanya kata-kata manis belaka ya? Iya. Gimana nih? Penunjuk jalan, percaya nggak? Menurut arah peta ketika sudah di kawasan Tritis 3 percaya nggak? 20 menit lagi? Enggak. Kenapa emang alasan apa? Banyak bohongnya. Kayak siapa baik bohong? Kayak mantan. Ya. Bilangnya aku ceritain sama kamu doang kok. Tapi Ibun. ya. Ibun. Ya.
Setelah perjalanan memakan waktu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam karena kita santuy, kita sudah sampai di pos 3 nih, pos yang ditunggu-tunggu para pendaki Sindoro karena ini lumayan jauh pos 2 ke pos 3 itu. Pendaki-pendaki nih gimana nih? Wah, ketemu lampu. Gimana perasaannya udah sampai pos 3? Senang, cuman masih harus berjuang lagi. Oh iya, menuju pos Sanres ya. Gimana Dengkul? Dengkulnya gimana? Masih ada? Masih ada 2 tadi. Oke. Akhirnya dengan segala jerih payah kita akhirnya nyampe di Sunrise Camp. Ya, Sunrise Camp ini adalah tempat camp di Gunung Sindoro. Ini adalah tempat camp para pendaki. Jadi kalau mau camp di sini, ntar baru summit dari sini. Ini tadi sudah hampir kepleset. Ini hampir menyerah dengkulnya. Ini hampir apa? Hampir apa yuk? Mana ya? Wah, treknya Wajah-wajah bahagia melihat tulisan Sunrise Camp. Nah, ini gimana Feli? Mantap ya treknya ya. Wah, gila emang. Pos 3 ke Sunrise Camp ini tuh gokil treknya. Oke, sekarang kita nyari tempat buat diriin tenda. Oke. Setelah tadi kita sudah sampai Sunrise Camp, kita sudah dapat lokasi untuk masang tenda. Sekarang kita sudah berada di dalam tenda. Sekarang kita mau masak dulu karena habis perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Curam, perjalanan curam yang bikin perut bergejolak, ingin makan. Ini ada Chef Feli. Kebanyakan cabenya sama ininya. Chef Feli ini sedang bikin sop. Ini Chef Brandon sedang ngeliatin orang bikin sop. Tempe dong, tempe. Orang Indonesia wajib makan tempe. Biar apa? Biar kawan lokalnya lah, asli Indonesia. Tempe itu ini kandungan gizinya apa? Ya kalau nggak zat apa? Oh zat Zat apa tuh? zat besi. Kok zat besi itu tempe? Kalsium. Ngarang. Yang lainnya tidur, kecapean istirahat. Siapa ntar kita summit jam 2 ya? Itu lu merinding ya? Jam 2. Mau lihat Golden Sunrise Jam gak? berapa ini? Sekarang? Iya. Jam Sekarang berapa? nih jam berapa? 20.08 masih Oh, aman. 20.08. Oke. Aman. nggak apa-apa. Jam 8 ini ya? Hah? Ini baru jam 8. Iya. Pakai.